Mantra adalah bahasa rahasia yang dipakai oleh seseorang, ya orang beragama kepada Tuhannya. Berdoa itu adalah sebuah permintaan atau keinginan-keinginan yang ya kita bisa ngobrol dengan Tuhan dan sebagainya dengan doa-doa. Om Swastiastu, Pak Swastiastu. Dokter, Pak Putu, wah, Swastiastu, luar biasa, ya, senang Swastiastu. kita Ya. akhirnya bertemu lagi nih, ya, hanya di Hampir. pokoknya Demi Demi Tosken. Tosken. Pak, hari ini kita ya seperti biasa kita ngobrol-ngobrol santai, kita ngulik-ngulik lah apa yang terjadi di masyarakat, yang tentunya kita tidak memvonis benar atau salah, tapi kita kemana aja deh nantinya. Ada yang seru nih, Pak Dokter, Pak Putu. Ya, saya dapat chat dari beberapa teman, sering sekali saya dapat chat terkait dengan Pak, kira-kira punya mantra khusus lah supaya bisa begini dan begitu. Jadi ada banyak peminat terkait dengan mantra nih Pak Dokter. Iya. Jadi topik hari ini kita bahas tentang mantra. Iya. Serem. Nah, Serem. saya kemana nih? Nggak tahu nih. Biar serem sedikit ke Pak Dokter nih ya, Pak Dokter ya. Mantra itu apa sih Pak Dokter nih? Kok kebalik nih? Hah? Mantra kok ke dokter? Iya kan? Tapi mungkin karena dokter valian modern jadi. Dokter Harusnya alam ke gaib. Harusnya ke tabib mulu. Ya Pak Dokter dulu Ya, deh. Pak Ya, Dokter. Kalau bicara tentang mantra Surya ya, Hmm. nggak tahu kalau di KBBI. Ya, Tapi waktu kecil, Ya, yang ingat sekali waktu SD itu Ya. belajar agama. Ya. Mantra adalah bahasa rahasia yang dipakai oleh seseorang, ya orang beragama kepada Tuhannya. Jadi seperti bahasa khusus, Ya. sehingga ada mantra yang diucapkan secara berbisik-bisik, Ya. sehingga hanya dia yang tahu mantra itu apa yang dia ingin ucapkan gitu. Ya. Atau kadang dia mengeluarkan bahasa mantra yang orang lain tidak mengerti walaupun dia ucapkan dengan keras. Oke. Itu seperti password lah gitu. Nah, tapi kemudian dipercaya bahwa mantra itu memang mempunyai sebuah kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan yang hanya orang itu yang tahu karena dia yang menggunakan sebuah kata menjadi mantra itu untuk tujuan tertentu. Karena dalam ilmu yang pernah kita ketahui kan ada istilahnya 3 itu. Ya. Yantra, Ya. tantra, Ya. mantra. Yantra itu simbol-simbol, Ya. tantra itu metode Ya. menggunakan simbol-simbol dan akhirnya mantra. Kalau Tiang sih melihatnya seperti ini. Dia menggunakan simbol-simbol itu untuk memvisualisasikan apa yang dia inginkan. Ya. Lalu metodologinya berupa tantra itu. Seperti ini yang saya inginkan terjadi, begitu. Ya. Kemudian mantra itu adalah bahasa khusus, Ya. afirmasi. Ya. Entah dia ucapkan dalam hati, entah dia keluarkan untuk apa? Menguatkan keinginan yang dia mau melalui simbol-simbol yantra tadi. Makanya di Bali tidak lepas dari apa? Upakara sebagai yantranya, patung sebagai yantranya, simbol-simbol itu. Simbol-simbol Tuhan, simbol-simbol persembahan, simbol manusia. Lalu ya tantra itu metodenya, misalnya dengan menggunakan api dia dengan menggunakan energi suara genta dan seterusnya. Oke. Energi itu kemudian dia ucapkan. Salah satu contoh mantra misalnya kan yang kita sering dengar di Gayatri Mantram lah. Ya. Diuyo naf prachodayat. Berkahilah aku cahaya terang pengetahuan. Nah, itu kan permintaan. Ya. Nah, anggaplah semua mantra itu adalah yang tulisan dia itu mantra. Om kesama swamam, ya maafkanlah aku ya Tuhan. Oh, kan itu permintaan juga. Ya. Permintaan maaf ya. Om kesantawiyo, kayika dosa, maafkanlah dosa, kesalahan, kehilapan dari perbuatanku. Itu permintaan. Ya. Ternyata bahasa mantra itu tidak selalu bahasa yang serem-serem. Itu kadang-kadang kalau diterjemahkan bahasa yang sederhana. Om papoham ya Tuhan, aku ini penuh dosa, papa, gitu misalnya. Itu kan simpel-simpel sekali. Atau Om Tuam Siwa, Tuam Mahadewa, ya Tuhan, Engkau adalah, begitu. Engkau adalah Siwa, Engkau adalah Mahadewa. Bukan sesuatu yang serem. Ya. Tetapi juga ada mantra yang dipakai untuk mencapai sesuatu tujuan. Misalnya kita bikin ramuan obat, ramuan minyak supaya menjadi sakti seperti apa. Tanya Pak Putu nih kalau begitu gitu. nih. Gimana mantra? Ya, jadi kalau mantra tadi ada yantra, ada tantra, ada mantra. Nah, kaitan dengan mantra sekarang Pak Putu. Ya, tentu saja kalau di KBBI mantra itu
bisa dimaknai dengan kata atau kalimat yang mempunyai efek atau manfaat gaib gitu ya. Nah, Pak Putu sebagai tukang balur nih, balian modern, ketika membuat minyak atau hal-hal terkait dengan itu, apakah menggunakan mantra khusus atau gimana nih Pak tuh? Bagi-bagi nih, bagi-bagi ilmunya nih. Gimana Pak tuh? Ini tentang mantra ini topik yang berat. Dalam artian karena sesuatu yang tidak terlihat menurut saya. Saya sudah lama berpikir apa sih mantra, dan saya dapat pelajaran penting ketika kuliah. Waktu itu saya ikut sebuah kelompok spiritual di Surabaya. Tentang, akhirnya saya sedikit punya pemahaman, tapi menurut saya ini bukan menurut orang lain. Ternyata mantra dan doa itu dua hal yang berbeda. Nah, seru nih. Dua hal yang berbeda. Kadang-kadang orang menganggap ya doa itu walaupun pakai bahasa aslinya, mungkin bahasa Sanskrit atau bahasa apapun, itu biasanya panjang. Panjang dan itu berupa permohonan. Menurut saya kembali. Jadinya saya ini lahir di keluarga yang modern lah. Maksudnya tidak sangat konservatif gitu. Jadinya saya sebenarnya mencari tahu sendiri gitu. Dari rasa penasaran. Nah, kalau mantra itu lebih mendekati ke afirmatif, afirmasi. Tuh, jadinya ke afirmasi. Nah, waktu itu saya dapat pelajaran itu ketika saya ngobrol secara individu dengan seorang di komunitas spiritual itu gitu. Komunitas spiritual waktu saya di Surabaya. Jadinya berdoa itu adalah sebuah permintaan atau keinginan-keinginan yang kita bisa ngobrol dengan Tuhan dan sebagainya dengan doa-doa seperti anggaplah kita menggunakan Trisanye kayak gitu, itu lebih ke doa. Doa rutin kita 3 kali sehari. Tapi waktu itu saya disarankan, kamu harus punya sebuah mantra yang sangat personal, yang bisa memberikan getaran afirmasi kepada dirimu, sehingga kamu mendapatkan, kalau puncak keinginan manusia adalah mendapatkan kebahagiaan di dunia ini. Moksartam itu. Moksartam sama Jagat Hita, jadinya mencapai tujuan utama dari kita. Kalau orang Hindu kan Moksartam Jagat Hita itu. Nah, kamu harus memiliki itu sebagai penuntun gitu waktu itu. Berarti disarankan mempunyai mantra. Dan mantra itu sangat spesifik, dia bilang harus pendek dan bisa diulang-ulang setiap saat. Gitu. Itu mantra. Terus terang akhirnya saya dari situ saya menyimpulkan, oh mantra itu sangat personal. Akhirnya dalam perjalanan saya punya kalimat khusus yang saya berusaha saya satukan dengan diri saya. Kalimat khusus, dan itu memang personal. Belum tentu apa yang saya omongin cocok dengan di dirinya Pak Surya atau di dirinya Pak Dokter gitu. Mantra sehari-hari saya yang saya ulang-ulang gitu. Misalnya kan ada mantra sederhana lah yang pendek, Om Namah Shivaya, kan gitu kan? Kan Om Namah Shivaya kan paling gampang lah itu. Hanya tidak ada tujuan apa kan? Jadinya kita hanya memuja bahwa saya memuja Dewa Siwa, kan hanya gitu aja maknanya. Engkau yang maha besar, maha pengasih. Gitu aja makna yang penting, tapi kita mensejajarkan diri atau personifikasi bahwa Siwalah yang akan menuntun kita dalam segala urusan. Tidak, itu. Jadinya waktu itu saya diajarin 3 Pak Dokter. Mantra itu harus punya makna. Punya makna. Itu sehingga kita kuat dalam pikiran kita. Saya sangat cocok ini. Kalau mantra tanpa makna, nggak ada gunanya gitu maknanya. Terus kedua, mantra itu juga harus bisa kita simbol. Dia harus bisa kita simbolkan, sehingga tanpa mengucap pun ketika simbol itu muncul, otomatis kita akan mantra itu muncul dalam diri kita setiap saat gitu. Ada simbolnya, berupa simbol atau apa. Aksara itu. Ada makna, ada simbol. Terus yang ketiga bisa divisualkan. Jadinya secara gambar ada gitu. Simbol atau saya lupa, 3 itu intinya. Kalau sudah kamu dapat 3 itu, kamu jalankan setiap hari, kamu akan menemukan banyak
tujuan hidupmu. Bukan beliau mengatakan bukan hal yang mistis, tapi kamu akan menemukan jalanmu yang terbenar gitu. Karena membuka hati kita gitu, membuka hati kita untuk menemukan kebaikan-kebaikan. Dan akhirnya mantra itu Pak Putu gunakan sampai sekarang mungkin ya. Yap, saya gunakan dan terus terang yang paling gampang saya lakukan, apapun saya lakukan itu pembukanya gitu. Karena itu contohnya saya lagi meramu produk gitu, meramu produk. Saya lagi meramu produk ini. Jadinya makna mantra yang saya buat itu maknanya adalah engkau yang membuat, intinya makna itu adalah engkau yang membuat produk ini, engkau yang menjadi produk ini, dan engkau yang akan menyembuhkan banyak orang gitu. Jadinya maknanya itu bisa disebarkan sesuai dengan keinginan kita. Jadinya sebenarnya yang melakukan itu adalah Tuhan, yang menjadi subjeknya Tuhan, yang menjadi objeknya Tuhan, dan yang melaksanakan itu adalah Tuhan. Jadinya kita nggak pernah mikir apa. Jadinya ya semua berserah kepadamu apa yang terjadi gitu. Jadinya dari situ saya malah itu yang banyak menolong saya. Jadinya seperti tanpa keinginan, tapi keinginan besar, keinginan kecil kita itu dipegang oleh keinginan yang lebih besar, kayak gitu, keinginan yang lebih besar ini. Dari situ saya dapat, akhirnya saya gunakan di banyak hal. Saya gunakan dan itu bukan lagi digunakan bahasanya, sudah menyatu di dalam hidup saya. Kalau kita ngomongin tentang ya udahlah terserah terjadi apa adanya gitu. Jadinya yang penting yang melakukan adalah Tuhan, jadinya tanpa sudah menjadi satu keseharian kan gitu ya. Oke, jadi itu versi menurut Pak saya. Putu nih. Ada situasi yang berbeda Pak Tu juga Pak Dokter. Saya ada satu situasi. Jadi ada seseorang yang komunikasi lah, kita ada dialog lah, komunikasi dan dia cerita seperti ini. Jadi ini Bapak ini adalah seseorang yang sangat kaya gitu, secara materi kaya, dia punya perusahaan banyak segala macam. Dia ketemu saya di tahun ya kurang lebih di 2018 lah. Dia cerita, Pak Surya nih, situasi saya 2015 itu sangat-sangat super kaya bagi dia gitu. Kemudian saya tiba-tiba punya keinginan, saya ingin tanya nih, ke depannya saya seperti apa? Gitu. Nah, bertanyalah dia kepada orang tanda kutip orang pintar lah, ataupun seseorang yang mampu memprediksi masa depan. Kemudian dia tanya, saya tanya itu, jawaban dari orang pintar itu adalah, oke, Bapak ini sudah kaya, Bapak ini sudah berlimpah, bla bla bla. Hanya satu yang belum. Apa itu? Ulung kan konden gitu ya. Ulung jatuh itu yang dimaksud adalah bangkrut, hal-hal sejenis gitu. Nah, dalam hati dia tidak percaya, saya nggak percaya itu, saya nggak percaya kalimat-kalimat itu. Tetapi buktinya 2017, gitu, 2017 bangkrut betul-betul, Pak Dokter. Ya, habis asetnya, perusahaannya habis, plus menyisakan hutang. Nah, kembali ketika ditanyakan, ada nggak kaitannya dengan kalimat dari orang pintar itu? Gitu. Nah, ketika saya ditanya, jelas saya jawab ada, gitu, ada. Saya katakan konteks hari ini adalah mantra. Nah, itulah mantra berpengaruh gaib terhadap diri Bapak, saya bilang gitu. Seandainya kita berandai-andai nih, seandainya orang pintar itu adalah saya, yang ketika ditanya itu tentang masa depan Bapak, seandainya pun saya mampu melihat situasi ke depan bahwa Bapak akan berpotensi bangkrut atau apa, kalimat itu pasti tidak akan keluar, saya bilang begitu. Kita berandai-andai dulu, saya bilang gitu. Saya kasih kalimatnya seandainya Bapak bertanya, saya pasti jawabnya seperti ini. Oke, Bapak di berapa tahun ke depan akan ada tantangan, gitu. Bapak akan luar biasa jika mampu melewati tantangan ini. Gitu. Nah, ini artinya tanda kutip mantranya dirubah nih, Pak Dokter, Pak Putu. Yang awalnya adalah kalimatnya, oh Bapak akan bangkrut gitu. Digantilah dengan kalimat, Bapak akan ada tantangan dan jika Bapak hebat dan harus hebat,
Bapak harus melewati ini gitu. Ya. Nah, situasi yang sama seandainya adalah yang pertama adalah dia punya perusahaan kebakaran. Nah, kalimat pertama adalah bangkrut nih gitu. Ya. Kemudian dia ditipu oleh partnernya, ciri-ciri bangkrut nih. Kemudian ada keluarganya sakit, akhirnya meninggal, bangkrut, dan akhirnya bangkrut gitu. Nah, kemudian ketika kalimat tadi itu diganti dengan kalimat yang kedua, situasinya sama. Kebakaran, saya harus kuat nih. Ini tantangan buat saya survive. Kemudian situasi yang sama juga dengan kalimat berbeda. Saya yakin itu situasi akan berbeda. Nah, kaitan dengan ini, penjelasannya gimana nih Pak Dokter? Gimana kira-kira nih? Kalau mendengar ceritanya Surya tuh, mungkin ada hubungannya dengan law of attraction ya. Law of attraction. Jadi memanggil dia apa yang dia pikirkan. Karena ada yang mengatakan kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Gitu. Nah, kalau di Bali kan kita juga punya itu. Hati-hati dengan awak-awak mau pindah, hati-hati dengan apa yang kamu pikirkan. Yang kedua, hati-hati dengan apa yang kamu ucapkan. Ya, wacike nimi tante gitu ya, manemu suka. Gitu. Apapun yang kau katakan bisa membuat bertemu sukacita, bertemu duka cita yang diucapkan. Nah, akan mematerialisasi. Nah, kalau kita pakai ilmunya rumah semesta, yaitu tentang kecerdasan, energi, materi, apa yang kita pikirkan dengan kecerdasan kita, lalu kita ucapkan dengan energi suara. Energi suara itu berupa mantra, gitu. Dia akan mematerialisasi menjadi sesuatu, berwujud menjadi kenyataan di kemudian hari. Makanya ketika dibilang sama Pak Putu bahwa mantra itu memang bisa memberi sesuatu. Nah, misalnya kan ada ada mantra-mantra orang biasanya mengatakan Soham, aku adalah Tuhan gitu misalnya. Dia mengingatkan dirinya sebagai Tuhan. Dengan demikian dia di dalam diriku ada Tuhan, pasti ada sesuatu kekuatan yang besar. Nah, kalau tiang sendiri sih juga memiliki hal-hal seperti itu. Dalam arti ketika mau menggunakan air untuk memberikan sesuatu diberi memang mantranya seperti ini. Nah, yang pernah dengar cerita lucu-lucu nih Pak tentang mantra gitu. Di masa dulu nih gitu. Ada seorang orang suci nih gitu. Dimintain air suci, kemudian apa? Dia cuma ambil airnya, cuma ngomong gini aja. Gitu aja. Seperti mendengung aja gitu. Terus yang dikasih air suci itu nggak percaya gitu. Karena apa? Hanya berdengung cerdak ngemig-mig kayak orang ngomel itu, masa bisa berefek gitu. Ternyata berefek. Berefek air itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Apa yang terjadi sebenarnya? Walaupun dia hanya menggunakan kata-kata yang tampak hanya dia yang mengerti, tapi seperti dikatakan Pak Putu, dia yang juga paham mengenai makna apa yang dia katakan walaupun yang lain nggak tahu. Sehingga kembali lagi mantra adalah bahasa rahasia. Bahasa rahasia yang orang lain tidak ini kan gitu. Sehingga kita bisa seperti yang dikatakan Pak Putu. Kalau Pak Putu menyembuhkan orang, mungkin tidak menggunakan bahasa lagi, disentuh, metodenya disentuh, tapi dia menggunakan energi lain, itu energi cinta. Nah, ini bedanya. Tidak menggunakan suara Pak Tu ya. Kira-kira tapi energi cinta itu adalah mantra tanpa suara. Kira-kira begitu Pak Tu ya. Kayak gini Pak Surya. Jadinya kecenderungan manusia setelah saya menjalankan ini sudah puluhan tahun. Menjadi refleks kan itu. Jadinya kecenderungan manusia itu berpikir negatif. Seperti air itu cenderungannya turun. Hukum gravitasi itu mengatakan ya dia akan jatuh mesti. Untuk mempertahankan kita tetap ada di atas, itu butuh pikiran yang kuat. Nah, mantra ini menolong kita, menolong dalam artian begini. Jadinya menolong kita untuk berpikir positif, berpikir baik gitu, berpikir baik, bukan belum tentu positif, berpikir baik. Jadinya mantra kan berguna ketika kita bisa menjadikan itu lifestyle. Jadinya jangan berharap misalnya seorang guru nih, Pak Dokter ngasih mantra misalnya ke Pak Surya, ini mantramu bagus pakai gitu. Pak Surya hanya ngulang mantra itu mungkin sebulan sekali, atau sehari hanya semenit gitu kan, 2 menit. Saya pikir tidak akan berguna karena kan kalau kita pakai hanya 10 menit, 23 jam, misalnya 1 jam kita pakai mantra, 23 jam pikiran kita negatif semua. Waduh, nak begini nanti, waduh, nak begitu nanti, nak kebakaran, nak saya bangkrut nanti. Sebenarnya untuk menutup celah itu, menurut saya sih, karena saya waktu itu hampir mengulang itu almost every time. Maksudnya every time itu di awal itu memaksakan sekali untuk mengulang itu.
mengulang itu Pak Dokter. Jadinya memaksakan sekali untuk karena kalau kita jeda misalnya ketemu orang misalnya kita lupa sama mantra itu, dia emosi, kita ikut emosi. Dia berpikir negatif misalnya, kita ikut kepancing. Gitu. Itu berarti belum menyatu. Apa yang ada makna mantra itu belum kita dapat. Jadinya sebenarnya kasarnya gini, mantra itu adalah membuat pikiran kita tetap terkendali atau stabil dalam situasi apapun gitu. Terpusat pada sesuatu yang kita inginkan. Bahkan Pak Dokter ketika saya tangani klien-klien itu ada kalimat-kalimat afirmasi, saya analogikan, saya katakan ini mantra kamu. Iya, betul. Ini mantra kamu dan ini spesifik untuk kamu. Jadi kalimatkan itu karena pada akhirnya pikiran itu tidak mudah untuk berfokus di dua arah. Betul. Dan seringkali pada umumnya terutama orang-orang yang sedang bermasalah, dia berfokus terhadap apa yang tidak diinginkan, gitu, tidak diinginkan. Nah, dengan kalimat-kalimat yang menjaga fokus, merubah fokus, itu pasti secara otomatis akan berubah. Contoh deh, contoh yang sering saya katakan di teman-teman atau klien saya. Ketika kita berfokus apa yang kita tidak inginkan, contoh jangan bayangkan apel, semacam itu. Apalagi apel merah yang ada tangkainya, ada daunnya, ada logonya. Nah, secara otomatis pikiran kita akan membayangkan apel gitu. Dan ketika seseorang pemain tanda kutip tidak menyadari, pikiran itu selalu akan berfokus terhadap apa yang kita tidak inginkan. Dengan satu atau dengan cara yang lain kita mampu mengalihkan fokus itu dengan cara misalnya tadi kita tidak membayangkan apel. Target kita supaya tidak membayangkan apel, kita rubah kalimatnya atau kata mantranya lah gitu. Coba kita bayangkan kucing deh gitu. Kucing yang putih, kakinya 4, bulunya halus, apelnya hilang. Nah, ketika kita bicara kucing, apelnya hilang. Mungkin itu salah satu fungsi utama dari mantra bagi seseorang, sehingga dia berfokus terhadap apa tujuannya, apa goalsnya, dan energi mengarahkan dia untuk mencapai itu. Mungkin seperti itu ya Pak Dokter ya? Gitu ya. Ya makanya dikatakan mantra Gayatri itu paling bagus. Kenapa itu? Karena tadi walaupun kita awal-awalnya kan waktu kecil belum paham maknanya. Setidak-tidaknya kita menyebutkan kata Ong lah. Ong. Dan akhirnya setelah kita paham maknanya, yang kita fokuskan apa? Ya Tuhan, berkahilah aku cahaya pengetahuan. Kan cahaya aja yang kita ingat. Aku memusatkan pikiranmu kepada cahayamu yang cemerlang. Tat sawitur wareniam bargo dewasyo dimah. Jadi kita memusatkan diri kita pada cahayanya yang cemerlang. Jadi ketika kita fokus pada cahaya, kita lupa pada kegelapan ego kita. Nah, itu kan jadi kalau kita sudah terhubung dengan sumber cahaya, kan kita terhubung dengan sumber insight, sumber solusi. Seperti yang disampaikan Pak Putu, nanti gampang kita menjadi positivisme, optimisme lebih bagus, gitu, lebih mudah terjadinya. Nah, pertanyaan begini, mantra itu harus kalimatnya khusus atau bahasa khusus atau gimana nih supaya nanti orang lain bisa mengambil polanya nih. Pak Putu deh. Boleh. Gitu, kira-kira gimana nih? Kalau saran di zaman modern sekarang, kan sudah diteliti tuh law of attraction itu, menurut saya itu mantra yang bagus. Law of attraction itu adalah menarik sesuatu yang kita inginkan kan, bahasa apa aja boleh, yang penting positif. Menggunakan perasaan, kan dengan rasa Pak Dokter, apa kan 3 syarat law of attraction itu kita pikirkan, misalnya pengen mobil nih, ya itu harus itu rasakan mobilnya seperti apa segala macam, itu law of attraction. Jadinya menurut saya lakukan itu dengan sepenuh hati. Gitu. Jangan sampai ada pikiran negatif yang masuk. Pikiran kita, nggak mungkin lah saya jadi dari orang miskin, nggak mungkin bisa kaya. Nah, itu yang harus kita setiap hari harus kita, seperti membuat bonsai itu ya, tiap hari kita harus punya waktu untuk memangkas itu. Berarti jadinya kata-katanya harus sesuai dengan apa yang kita bisa rasakan gitu ya. Tidak harus bahasa khusus atau tertentu atau gimana. Secara umum dulu menurut saya, atau harus bahasa Indonesia, bahasa Kawi secara umum dulu pikiran saya adalah bagaimana kita belajar berpikir positif. Berpikir positif dalam suasana, berbagai suasana. Karena itu basic kita membangun pikiran yang baik. Tapi kalau kita sudah mahir, menurut saya sih, saya pribadi nih, pikiran sekilas saja bisa menciptakan sesuatu gitu loh. Pikiran sekilas dalam artian mantra, kalau kita bisa padatkan seperti ngomongan Pak Dokter itu, awalnya kita kan belajar yang panjang. Suatu saat
kita akan ketemu sebuah kata yang pas untuk segala suasana. Dan itu sangat personal, dan itu yang Pak Dokter sebut sebagai password. Jadinya pikiran positif itu hanya dengan sekali kita ucapkan misalnya Om gitu aja udah semua beres itu sudah. Pikiran kita yang negatif, pikiran kita yang negatif, berpikir negatif sama orang, sesuatu yang buruk akan terjadi hanya dengan satu kata Om gitu. Hilang semua. Udah langsung balik lagi ke sentral diri kita, semua baik-baik saja gitu. Akhirnya pikiran kita tenang. Pada saat pikiran tenang, kita akan menemukan banyak solusi dan sebagainya. Gitu. Kalau di Bali itu sakti siding ngucap. Gitu, jadinya akan suatu saat setelah kita belajar berpikir baik, trisandya yang benar, sholat 5 waktu yang benar gitu misalnya, suatu saat kita akan dapat sebuah pencerahan. Cukup ini saja, selesai. Jadinya seperti jangkar, apa ya Pak Dokter? Simbol kalau Pak Dokter bilang password. Makanya ada kata bagus nih, mungkin kita bisa pakai untuk semua orang. Ini bahasa Inggris sih memang. Mantra yang bagus sekali. Misalnya ini, mencegah kita marah, mencegah kita putus asa kan gitu. Begitu kita punya masalah, mantranya satu. It's okay. Betul. Kadang-kadang it's okay. It's okay gitu. Menenangkan sekali loh, it's okay itu gitu. Dan ketika udah lepas dari itu password yang bagus sekali, it's okay. Dan terlepas dari itu, yang terinspirasi dengan apa yang Pak Putu katakan tadi ini. Karena yang dulu kan dari SMA tuh sudah senang apa namanya, senang baca buku yang daya ajaib metafisik yang begitu-begitu. Nah, hingga sering menggunakan hal-hal seperti itu. Dan di situ yang ketemu bahwa apa? Yang lebih kuat dari sekedar ucapan, pikiran adalah visualisasi. Walaupun kita ada bicara saya ingin rumah, tapi ketika kita terus membayangkan rumah, suatu ketika kita punya. Nah, ternyata orang Bali itu karena tidak semua bisa menghafal mantra, ternyata semuanya melakukan visualisasi. Visualisasi itu kan seolah-olah, seolah-olah Tuhan hadir, seolah-olah tiap hari ada kecerahan, ngaturang canang gitu, mengaturkan canang kan kecerahan di situ. Simbol-simbol visualisasi adalah hari ini dunia cerah, hari ini dunia cerah, gitu aja. Walaupun dia tidak mengucapkan apa-apa, itu. Setiap hari saya harus membanten gitu. Berarti apa? Setiap hari pasti akan ada makanan untuk ini. Jadi ini kekuatan visualisasi. Berarti benar Pak tuh. Saya setuju. Jadinya mantranya it's okay itu bisa sangat universal. It's okay, saya setuju. Karena dulu Pak Dokter, ketika pertama saya belajar, itu saya dapat dari sebuah buku, ajaran pertama itu yang saya jalankan adalah semua sudah, sedang, dan akan baik-baik saja. Sudah, sedang, dan akan baik-baik saja. Ternyata dipendekkan menjadi it's okay. Jadinya apapun yang terjadi di dalam hidup kita, saya selalu menggunakan bahasa mantra yang sederhana itu, semua sedang, apapun yang terjadi. Saya lagi mengalami sakit ini, saya pernah banyaklah problem sakit saya dulu waktu kecil sampai besar, kuliah dan sebagainya, terus berbagai hal, kesulitan keuangan, itu saya selalu berpikir semua sudah, sedang, dan akan baik-baik saja di dalam diri saya. Saya selalu berpikir itu Pak Dokter. Misalnya saya lagi sakit ini, saya berpikir gitu, bukan berarti saya sembuh, tapi setidaknya pikiran saya tidak rumit. Pikiran saya tidak rumit, tidak mengintervensi sesuatu masalah tambah menjadi masalah. Kalau kita tenang, kan setidaknya pikiran kita tidak rumit walaupun masalah belum selesai. Makanya tidak ada tambahan masalah baru dari dalam lah gitu. Mungkin aja bukan mantra itu yang membuat kita akan sembuh, setidaknya tidak menambah kerumitan. Misalnya kita lagi ada masalah keuangan ini. Kalau kita berpikir misalnya kita punya hutang nih 1 miliar. Kalau kita pikirin sangat rumit, ya kan stres juga. Tapi kalau kita berpikir semua sedang, sudah, sedang, dan akan baik-baik saja, dan hari ini saya akan mencari solusi untuk itu bagaimana, daripada kita rumit, ini masalah, nanti saya akan masuk penjara, nanti saya akan gini, kan tidak tambah mengkerut pikiran kita. Makanya saya setuju tadi, wah ini pas kalau kita sebagai untuk anak-anak muda maksud saya. Yang ada dua Pak tuh? Yang ada dua? Untuk anak, maksudnya ini untuk anak-anak muda Pak Dokter, kalau nggak rumit berpikir, it's okay gitu aja. Pokoknya apapun yang terjadi, it's okay. Habis itu saya harus mencari solusinya. Tapi hari ini it's okay dulu. Apapun yang terjadi, misalnya lagi ada sama pacarnya lagi tengkar, pisah gitu kan, lagi sakit hati banget, mau bunuh diri, ada kan banyak kasus seperti itu. Cita bertepuk sebelah tangan Pak. Jawabannya, kalau bisa kita membiasakan diri, it's okay.
pelan-pelan simbol jalan penerimaan itu. Penerimaan. dan Simbol jalan penerimaan. keluar akan terbuka. Oke, it's okay ya. It's It's okay. okay. Itu penerimaan untuk kita bisa ikhlas dengan situasi yang sebelumnya, sekarang dan akan datang. Gitu. Betul. Ada lagi Saya satu, tertarik saya. lah ini nih. Saya Nah, tertarik lagi ada satu. dua. Ada 2. Jangan-jangan sama nih, karena saya dapatnya di rumah semesta juga. Apa yang lagi Lagi satu. kan sering kalau di rumah semesta kita ngomong apapun yang dipelajarin ya sepanjang itu membuat O. Iya. Ada O itu luar biasa. Oke. Kita konflik pada kehidupan ini karena 4 vokal. I, U, E. Begitu O, kita penerimaan. Jadi ketika kita menerima sebuah kejadian, it's okay. Dan ketika kita mengalami kejadian sudah berlalu, lagi satu, it's over. It's okay. Yang sering mengatakan begitu, it's over. Begitu yang sesuatu sudah terjadi, mau menyesali itu, yang pakai mantra yang itu, betul, it's over. Sudah lewat. Mau diapakan lagi? It's over. Bahasa orang Balinya apa? Nah, nak mulai moto pedumane gitu. Mulai ketu O juga lagi di situ. Oh, berarti O itu penting sekali. It's okay. It's over, it's okay. Jadi kalau sudah berlalu, enggak usah sesalin banyak-banyak. It's over. Terus it's okay gitu. It's okay. Ada perbaikan. Dan tentu saja mantra itu kan pastinya ada peruntukan-peruntukannya, Oh, iya. gitu ya, ada peruntukan-peruntukannya. Pada situasi tertentu mantra ini yang cocok. Situasi yang lain mungkin mantranya berbeda. Beda. Ataupun pemaknaannya berbeda kan gitu. Nah, it's okay dan it's over sangat-sangat vibrasinya luar biasa ketika kita dalam situasi yang belum mudah menerima situasi. Mungkin gitu ya, Pak Dokter, Pak Putu. Nah, saya juga ada beberapa kalimat, salah satunya yang selalu saya pakai, ya kalau saya pakai di awal. Itu kan di perjalanan akhir itu, it's okay, it's over, itu perjalanan akhir lah terhadap situasi tertentu gitu. Tetapi ketika di awal atau pertengahan, nah untuk memotivasi, untuk kita yakin, untuk kita lebih optimis, itu saya pakai itu Pak Dokter. Apa? Do the best and let the nature do the rest. Kita hanya bisa melakukan yang terbaik saja. Biar sisanya udah kita serahkan pada Yang Maha Kuasa. Endingnya it's okay. Seperti itu. Nah, karena situasinya berbeda. Ketika itu mungkin situasinya adalah ketika kita mau mulai sesuatu yang dimana kita sendiri belum mampu menemukan it's okay, everything. Nggak mungkin gitu. Kayaknya nggak oke nih gitu ya. Masih ada kebimbangan di sana untuk memulai. Saya pakainya itu. Just do the best and let the nature do the rest gitu. Ya gimana menurut Karena setelah kita menyebut it's okay, it's itu kan kata benda, objek. It's okay. Terus objeknya siapa? Subjeknya adalah kita. Maka setelah itu begitu kita ingin menenangkan diri, kita pakai kata yang satu lagi. I am okay. I am okay. Ketika kata I am okay, maka kita akan punya semangat positivisme. Bahwa saya oke loh, untuk apa? Untuk mengalami perubahan, untuk meningkatkan kondisi yang tadinya terpuruk menjadi lebih baik lagi. Kita I am okay untuk ini. Saya oke untuk berubah, saya oke untuk meneruskan segalanya itu. Ketika kita gagal, terpuruk, saya oke loh. Gitu. I am okay to change. Itu mantra sederhana loh untuk kita anak-anak muda ini gitu misalnya. Walaupun kata O itu sendiri memang di Hindu kan juga diajarkan. Begitu kita ada masalah, cukup mengucapkan Oh juga. Nah, karena O itu memang benar-benar luar biasa, memang O-nya gitu. Iya betul. Bahkan satu kata itu akan merubah ataupun mempunyai makna yang berbeda kan gitu ya Pak Putu ya. Contohnya mungkin seperti ini. Kadang ada seorang motivator atau sering kali kita dalam untuk memotivasi seseorang ada kalimat-kalimat, saya sukses, saya bahagia gitu ya. Itu terkadang bagi beberapa orang kata saya bahagia itu kayaknya di dalam dirinya ada penolakan. Karena situasi dia sedang tidak bahagia Pak Putu. Sehingga kalimat saya bahagia itu kesannya kok gimana gitu. Saya membohongi diri sendiri bahwa saya sebetulnya lagi tidak baik-baik saja kok. Saya ngomongnya saya bahagia gitu. Nah, akhirnya saya menemukan satu kata yang bisa disambungkan supaya ada perasaan pun menerima ketika situasi sedang tidak baik-baik saja. Yaitu apa? Saya memilih bahagia. Karena kata memilih bahagia, entah saya sedang bahagia atau tidak bahagia pun, saya memilih bahagia sudah. Gitu. Jadi sepertinya bagi tubuh saya itu menerima kata memilih. Sekalipun sedang tidak baik-baik saja. Karena selalu ada dualitas dalam segala hal. Iya, betul. Sehingga ketika kita, ini kan musim panas nih. Iya. Saya memilih bahagia,
mau bahagia apa ketika musim panas. Kalau musim hujan, saya memilih bahagia. Apa yang bisa kita lakukan untuk memilih bahagia di musim hujan? Anak-anak dulu kan gitu, Pak. Musim hujan, wah, dia memilih bahagia dengan cara apa? Hujan-hujanan. Ketika musim panas, dia memilih bahagia dengan melayangan gitu. Nah, jadi dia tidak terucapkan oleh mereka, tetapi mereka lakukan. Sehingga I am okay. I am okay itu juga bermakna apa? I am okay with this, I am okay with this. Jadi mau datang sesuatu yang ini, I am okay. Datang ini, I am okay. Itu. Seperti itu sih tampaknya ya. Berarti mantra ini sakti ya Pak Putu ya? Tidak harus bahasa itu ya. Ada dua sisi. Kalau saya bilang efeknya itu sakti. Saktinya itu ketika kita udah take action. Sebelum kita take action itu mantra nggak berguna. Ya. Jadinya mantra ini berguna ketika contoh ya. Kalau kita jadi orang pemalas di rumah, hobinya tidur aja, nggak mau berinteraksi dengan orang, kan banyak sekarang anak-anak muda itu sangat introvert. Karena dibully apa segala macam mungkin atau karena memang sudah seperti di Jepang sekarang kan ada istilah anak muda tidak mau ketemu di kamar aja itu mantra nggak ada gunanya menurut saya. Mantra itu berguna ketika kita take action di lapangan. Jadinya sebenarnya mantra sama kita action di lapangan itu baru kesatuan yang kuat. Jadinya selain kita mantra itu adalah penetral, menurut saya motivasi itu perlu untuk kita bergerak. Jadinya punya peranannya. Jadinya kalau kita hanya di rumah aja ngucapin mantra 24 jam, tidak menyelesaikan apapun dalam hidup, tidak membuat kita punya uang, tidak membuat kita lebih sehat, jadinya tetap bagaimana caranya kita membangun motivasi untuk bergerak ketika kita masih muda. Bergerak itu untuk lebih sukses, lebih punya uang. Jadinya punya cita-cita tetap. Menurut saya punya lingkungan pergaulan yang baik gitu loh. Kalau di bidang agama punya komunitas yang baik. Jadinya kalau kita beragama apa sih tujuan hidup? Kita harus mengenal dulu itu. Dan mantra itu berfungsi untuk mengarahkan gitu ya. Ya, ketika kita jalan apapun yang terjadi, baik positif maupun negatif, it's okay. Kalau kita misalnya kita punya bisnis ini gagal, it's okay. Sukses, it's okay. Tidak membuat kita jumawa hebat, ya it's okay. Tapi kalau kita gagal pun it's okay. Tapi ini bergerak dulu seperti baru kita dijaga oleh mantra ini. It's okay. Semuanya saya setuju, it's okay. Ini doa. Doa tuh kalau diperpanjang apa? Dua hal tadi tuh. Do affirmation, do action. Doa tuh begitu. Doa ada dua. Do affirmation dengan mantra, do mantra action. itu nggak berguna ketika kita tidak melakukan apapun. Ya, untuk apa kita punya mantra tidak bermanfaat buat masyarakat, bener nggak? Tidak membuat orang tua kita bangga di rumah, ada gunanya. Jadinya seperti tadi. Doa ya. Ya, do action. Do action. Melahirkan Melahirkan mantra apa? Man transformation. Action baru afirmasi. Supaya kita misalnya kita gagal tidak terlalu kita stres sama kegagalan, apa jadi mantranya? It's okay. Gitu. Tapi kalau kita sukses jangan terlalu menjadi orang hebat. Ya, it's okay juga menurut saya. It's okay. Jangan terlalu berlebihan. Jadinya kita akan terus melangkah on the right track. Silakan Pak Dokter, kira-kira apa saran nih kepada tapi dapat sih kesimpulan, padahal dadakan ngomong kita ini. Temanya juga dadakan gitu. Karena doa itu tadi ya, do affirmation, do action. Makanya do affirmation, do action itu ujung-ujung itu tadi. Mantra ya. Apa itu? Yang tadi itu apa? Do the best, let nature do the rest. Do lagi. Kita kan tidak pernah bisa memaksakan hasil, Pak Dokter. Nggak bisa. Saya pernah merasa punya partner bisnis yang hebat sekali. Partner bisnisnya Pak Dokter. Kalau saya jalan sama dia, pasti sukses. Pasti sukses. Karena dia semua keilmuan melebihi saya. Gagal. Jadinya kita nggak bisa menentukan hasil. Tapi kan kita mengambil tindakan dulu. Gitu. Do the best itu ya. Do the best itu. Tapi untung, saya punya mantra kan. Tapi setidaknya anggaplah mantra saya it's okay, it's okay. Tapi suatu saat saya punya nasib baik. Orang yang tidak saya bayangkan, gitu. Ada namanya Pak Kawit gitu, mendatangkan orang-orang hebat. Yang pernah saya cerita itu loh, Pak Kawit orang yang dari kampung ke dia mendatangkan orang-orang hebat. Ini orang kampung, orang yang tidak berpendidikan, itu selalu ngomong sama saya, Pak Putu, saya punya orang ini, bisa nggak ketemu gitu, ini orang bagus, dia pasti cocok sama Putu. Ya coba, saya nggak kebayang, tapi
saya ketemu Malah partner yang itu. pas, malah itu yang jadi. Jadinya Ya, ya. Iya, iya. hasil terus terang saya tidak pernah bisa memprediksi apa hasil. Ya, Tapi ya, saya selalu berusaha melakukan yang terbaik. Nanti hasilnya Iya, iya. terserah. Iya. Berarti gini, Ya. doa itu hanya berjalan ketika kita memantaskan diri Betul. untuk doa itu bermanifestasi ke dalam kehidupan kita. Gitu. Memantaskan diri. Gitu. Iya, iya. Setuju. Ya, ya, ya. Pokoknya it's okay. It's okay. Maksudnya ini menarik. Ya. It's okay ini karena setiap orang akan bisa. Ya, Ya ya. termasuk Mhm. ya untuk karyawan apapun posisi Anda, mau udah SMP, SMA, sedang ujian, it's okay. Saya harus melakukan yang terbaik, tapi apapun hasilnya, it's okay. It's bagi okay. saya. Ya, ya, ya. Jadinya saya melakukan terbaik. Karena O is the key. Oh is the key. O is the key. O itu apa? O itu pemahaman, keikhlasan, ketulusan, kesabaran. O itu kan kosong artinya. Iya, iya, iya. Sehingga makanya kita pakai O, oke. Wih, luar biasa nih. Jadi ini oke. Berat nggak materi Well, ini, Pak? it's okay, Pak Dokter. It's okay. Semua, It's Niki, okay. ya, luar biasa sekali ya. Sedang ya kita bincang-bincang, tapi mudah-mudahan It's apa yang okay. kita ini Dapat sesuatu ya dapat buat kita. sesuatu It's ya. okay. Ya, Yang benar, jelas ada dua itu doa tadi ya. Dengan syarat mantra itu berfungsi ketika doa itu ya. Do action. Action dan do affirmation. Do affirmation. Ya. Dan akhirnya kita hanya bisa do the best and let the nature do the rest. Kita hanya bisa melakukan yang terbaik saja. It's okay. begitu. It's okay. It's okay. Baik, sukses semua Pak, Iya. Pak Dokter, Pak Putu. Iya, iya. Ya. Luar biasa sekali, Iya. bahagia Titian dengan diskusi hari ini. Mudah-mudahan kita ketemu dengan topik yang berbeda. Ya. Ya. Pokoknya Siap. tetap di The Mitos Again. Ya. Om Santi Om Rahayu, Pak Dokter, Rahayu, Pak Putu, rahayu, terima rahayu, kasih, rahayu. sukses semua.